Baik, selamat pagi Bapak Ibu dosen, juga Bapak Ibu rekan pasca sarjana. Pada saat ini saya akan menyajikan bahan tugas saya yang berjudul Doktrin Trinitas bagi Kemajemukan Agama. Dalam pendahuluan saya mencatatkan bahwa kemajemukan adalah sebuah realitas mutlak bagi kehidupan bergereja. Untuk itu, gereja perlu menemukan makna teologis yang dapat dikembangkannya dalam kemajemukan itu. Dan untuk melakukan pekerjaan itu, keunikan gereja, partikularitas gereja itu sebenarnya tidak bisa kita sanggah, tetapi akan kita lihat dalam perspektif universalnya agar kita bisa berrelasi dengan pihak lain. Untuk itu dalam tulisan ini saya akan menggali dogma Trinitas sebagai sumber maknanya. Jadi makna Trinitas bagi kemajemukan. Jadi ajaran tentang Allah Tritunggal itu adalah akar dari dogma dan seluruh aktivitas bergereja. Nah, ternyata ajaran tentang Trinitas itu sangat potensial menjadi fondasi teologis dalam menempatkan tradisi agama lain. Karena ternyata di dalam diri Allah yang satu itu ada kemajemukan. Gavin da Costa mengatakan bahwa pada inti doktrin Tritunggal, kepelbagaian agama memperoleh makna teologis khusus yang tidak dapat diabaikan oleh orang Kristen yang menyembah Allah Tritunggal. Ya, jadi kita masuk dalam proses memaknai Allah yang mencintai kemajemukan itu. Alkitab mempersaksikan bahwa Allah itu transenden. Ia adalah Deus absconditus, Allah yang tersembunyi. Namun dia juga sekaligus Allah yang imanen. Nah, dari kedua doktrin ini, transenden sekaligus imanen, secara dogmatik maka diakuilah bahwa Allah itu bukan sesuatu, tapi ia berpribadi. Jadi arti berpribadi di sini bukan mau menyamakan posisi Allah dengan apapun yang ada di alam ini, tapi justru untuk menegaskan kebersediaan dan kemampuan Allah untuk berelasi dengan yang lain yang secara kualitatif berbeda dengan dirinya. Dia berbicara dan bertindak kepada dunia dan manusia. Dia menciptakan hubungan, bahkan menciptakan perjanjian dengan pihak luar dirinya. Misalnya kepada Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Musa dan bangsa Israel. Berangkat dari sana maka gereja pun kiranya turut merayakan kepelbagaian tersebut dengan membuka diri bahwa ada penyataan Allah yang telah direspon dengan baik oleh pihak lain, sehingga terbentuk dogma dan ajaran agama yang berbeda bahkan bertentangan dengan gereja. Jadi tidak hanya gereja yang menerima penyataan Allah. Untuk itu gereja terbuka melihat penyataan di tempat lain itu, karena dogma dan ajaran yang dianut oleh gereja itu diakui selalu berkarakter opus imperfectum. Artinya dogma dan ajaran kita itu adalah karya yang tidak sempurna, belum lengkap, seperti yang dikatakan Korintus 13 ayat 12. Maka gereja terbuka terhadap kemajemukan keberagamaan karena dia mengakui karya Allah yang sempurna juga dapat diserap dan dialami oleh agama lain. Namun proses ini tanpa kehilangan karakteristik, tanpa mengorbankan keunikan Kristus sebagai sentral iman. Begitulah cara memaknai Allah yang mencintai kemajemukan. Memaknai Allah yang bergerak. Di dalam Tritunggal itu ada pergerakan dalam diri Allah. Jadi dari Allah yang transenden bergerak keluar menjadi Allah yang imanen.
dalam Yesus Kristus. Jadi ketika Allah itu menjadi manusia, Allah tetap Allah di dalam transendensinya. Jadi pergerakan Allah keluar dari dirinya ini bisa juga disebut dengan istilah gerakan mengulang dirinya. Allah mengulang diri sedemikian rupa di dalam Yesus Kristus. Jadi Allah yang satu itu sekarang hadir dalam dua cara yang berbeda, namun secara serentak dan secara bersama-sama. Deus absconditus itu tidak habis dan tetap ada ketika mengulang diri menjadi Deus revelatus. Kedua gerakan tersebut terjadi secara simultan, bersamaan, tidak saling meniadakan, tidak saling menghancurkan, melainkan saling melengkapi dan saling mengisi. Beginilah model pergerakan Allah. Dan selanjutnya sekarang Sang Bapa dan Sang Anak secara bersama bergerak mengulang dirinya, menghadirkan pribadi yang ketiga yaitu Roh Kudus. Jadi Sang Bapa tidak bergerak melahirkan pribadi yang baru, Sang Anak tidak bergerak secara sendiri menghadirkan yang baru, tapi Sang Bapa dan Sang Anak bersamaan mengulang dirinya, menghadirkan pribadi yang ketiga, Roh Kudus. Nah, ternyata ketika kita melihat gerak perikotik ketiga pribadi Allah ini begitu harmonis. Tiga pribadi Allah saling mengisi, saling mendiami, tanpa ada pemisahan dan juga tanpa ada peleburan. Pengakuan iman Athanasius mengatakan tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang di depan, tidak ada yang di belakang. Sangat harmonis. Hal ini menjadi menarik dan menjadi sesuatu yang penting melihat gerak perikotik Allah tadi. Moltmann misalnya berkata bahwa relasi perikoretik ilahi ini dapat direfleksikan dalam realitas sosiopolitik kehidupan manusia ini. Maka gerak perikoretik Allah dapat kita adopsi menjadi gerak gereja. Gereja dan setiap elemen dalam masyarakat harus dilihat berposisi sejajar dengan karakteristik personalnya masing-masing dan menemukan makna dirinya dengan tanpa adanya keinginan dan tindakan saling merendahkan satu sama lain. Demikian kita bisa memahami, memaknai Allah yang bergerak itu. Kita pun bergerak sedemikian rupa seperti Allah. Nah, poin selanjutnya soteriologi bagi makna kemajemukan. Jadi ketika berbicara tentang doktrin Allah Tritunggal, tidak mungkin kita bisa tidak membicarakan soteriologi. Dalam soteriologi, iman kepada penebusan Yesus itu menjadi sangat sentral dan itu menghubungkan kita kepada Yesus, kepada Allah, dan sekaligus juga ini akan membangun hubungan kita dengan pihak lain, membangun hubungan kita satu sama lain. Maka dalam soteriologi ini orang percaya itu menjadi tanda kehadiran Kristus yang nyata di dunia ini. Sejarah manusia adalah kisah penemuan atau perealisasian Yesus Kristus dalam wajah semua orang. Jadi soteriologi yang dikerjakan Allah Tritunggal adalah mengubah dan menyembuhkan dunia manusia. Untuk itulah maka gereja perlu memperluas lingkaran perjumpaan dengan pihak lain, sehingga gereja juga bisa mengubah dan menyembuhkan dunia manusia. Soteriologi itu mendapat nilai universalismenya melalui sikap hidup Kristiani yang ideal di hadapan orang-orang. Karl Barth misalnya berkata bahwa inkarnasi adalah bukti bahwa Allah ada bagi manusia dan Allah itu bukan mau menentang manusia. Menghidupi ini bahwa gereja ada pada posisi menerima orang lain, menerima kelompok agama lain dalam karya besar keselamatan Allah, tidak mau memisah-misahkan manusia,
tidak mau menentang keberadaan manusia. Inilah sikap hidup Kristen yang dia maksud. Gavin da Costa berkata bahwa doktrin Tritunggal itu mengakui partikularitas keselamatan, yaitu di dalam diri Yesus Kristus, sekaligus mengukuhkan universalisme keselamatan. Karena Bapa dan Roh Kudus, dia terus bekerja sampai paruh usia. Nah, artinya Allah itu tidak hanya dijelaskan oleh kehadiran Yesus saja, karena Bapa dan Roh terus berkarya sampai paruh usia. Begitu pendapat David da Costa. Sehingga kita bisa melihat bahwa iman kita itu memang unik dan partikular di dalam Kristus. Tetapi bersamaan dengan itu, tidak ada juga alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa tidak ada cara lain untuk merespon kasih Allah di luar keyakinan kita sendiri. Karena di dalam roh universalitas Allah itu nyata. Melalui pemahaman iman seperti ini, gereja mendapat tuntutan untuk bersedia mendengar aktivitas Allah di luar gereja melalui penutup bergereja dalam konteks kemajemukan di Indonesia. Dalam sejarah gereja kita pernah melihat bahwa gereja itu pernah menganut restriktivisme atau eksklusivisme dengan slogan extra ecclesia nulla salus. Jadi keselamatan itu ibarat bahtera Nuh. Semua pihak apapun yang berada di luar bahtera itu akan binasa. Tapi dalam pengakuan PGI telah dikatakan bahwa inkarnasi ilahi dalam Yesus Kristus yang adalah manusia bagi orang lain. Maka atas dasar ini kita menjalin relasi dengan sesama tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Nah, sekarang kita mari melihat Indonesia yang berbineka tunggal ika ini dengan kacamata doktrin Allah Tritunggal. Dengan melihat dengan cara demikian, maka kita akan semakin terbuka pada program-program dialog kehidupan agama untuk saling mengalami pengalaman spiritual umat beragama lain. Jadi dialog itu tidak hanya pada tataran para intelektual, tapi sampai ke akar rumput, sampai di kedai-kedai kopi misalnya. Nah, kita bisa mengambil contoh sederhana dengan melakukan program kegiatan melalui sebuah seksi di gereja, katakanlah seksi pemuda. Diprogramkanlah sebuah program kesaksian untuk mengunjungi sebuah pesantren. Di sana kita bisa melihat langsung bagaimana tata kehidupan para santri. Kita dapat berinteraksi dengan para kiai, dan di sana kita akan merasakan bagaimana Allah dalam damainya Islam di sana dan bentuk-bentuk program yang lainnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak dosen.